Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kalian ngalamin momen di mana seseorang ngasih kamu perlakuan ambigu yang bikin otak kalian muter-muter mikir? Kayak kamu tiba-tiba bertanya-tanya, itu tadi apa sih? Momen-momen kecil yang ambigu kayak gitu bisa bikin seseorang terus-terusan kepikiran, bahkan sampai terobsesi. Jadi, kalau kamu pernah bingung soal gimana cara bikin seseorang suka sama kamu, atau gimana bikin mereka kepikiran terus tentang kamu, stay tuned. Di sini kita bakal bongkar triknya yang bisa bikin otak mereka kerja lebih keras dengan satu kekuatan sederhana, diam. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas kenapa sih kalau kita mendadak diam, itu bisa bikin orang lain gelisah. Gimana caranya? Sikap diam kamu bisa bikin orang tuh jadi kepikiran terus. Dan tanpa sadar kamu jadi punya kontrol atas mereka. Bukan kontrol yang negatif atau buat manipulasi ya. Tapi lebih kayak bikin mereka penasaran dan bingung. Ketika kita nggak kasih kepastian, otak mereka jadi mikir keras. Dan malah bikin mereka lebih fokus ke kamu. Gini deh, coba bayangin kamu lagi nungguin hasil ujian atau interview penting. Lama-lama, karena nggak tahu jawabannya, kamu jadi overthinking. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh yang dirasain orang kalau kita diem. Mereka masuk ke fase kecemasan karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Di fase ini, orang jadi lebih terbuka, lebih dengerin apa yang kamu bilang, dan bahkan bisa jadi lebih perhatian sama kamu. Secara nggak langsung, ini ngasih kamu pengaruh lebih besar atas mereka. Tapi, tujuan utamanya bukan buat nguasain mereka ya. Lebih ke bikin kamu bisa lihat sisi asli mereka. Soalnya, ketika orang mulai emosional atau cemas, mereka mulai ngelepas topeng dan jadi diri sendiri. Di saat itulah kamu bisa benar-benar lihat siapa mereka. Jadi, ini tuh bukan buat ngerugiin orang ya, tapi lebih ke bikin kamu paham siapa mereka aslinya, di balik sikap mereka yang biasanya mungkin tertutup. Sekarang, ada pernyataan seru nih dari salah satu penonton channel ini. Dia bilang, "Aku udah capek, tapi kenapa sih pas aku diem, doi malah jadi lebih berusaha ngejar? Kan ngehe banget jadinya." Nah, jadi gini ceritanya bre. Manusia itu sebenarnya nggak nyaman sama yang namanya keheningan. Sama kayak kamu yang mungkin suka dengerin musik sebagai latar belakang saat lagi nggak ngapa-ngapain, atau nyalain TV bahkan kalau lagi nggak nonton. Gua sendiri pas lagi kerja kalau nggak diiringi musik rasanya tuh ada yang kurang. Nah, itu karena manusia terbiasa dengan suara dan nggak nyaman kalau suasana tiba-tiba hening. Nah, ketika kamu diem, orang jadi kayak kehilangan sesuatu yang biasanya ada. Kayak ada yang hilang. Dan mereka mulai nyari-nyari. Jadi, buat yang punya kecemasan kalau berpisah atau separation anxiety, keadaan diam ini bisa bikin mereka makin kepikiran. Biasanya, ini muncul karena stres berat atau perasaan kehilangan. Entah karena perubahan besar dalam hidup, kayak pindah rumah, kehilangan seseorang, atau bahkan perubahan hubungan. Jadi, kenapa diam kamu bisa bikin mereka gelisah? Jadi gini, kalau kamu ketemu seseorang yang pernah ngalamin situasi kayak diabaikan atau kurang perhatian, besar kemungkinan sikap diam kamu bakal bikin mereka lebih kepikiran. Kenapa? Karena diam itu bikin orang ngerasa nggak nyaman. Nah, di sini kuncinya. Ketika seseorang nggak sepenuhnya ngerti kamu, mereka bakal secara alami tertarik buat nyari tahu. Bukan karena kamu super spesial, tapi karena manusia emang punya naluri untuk ngerti hal-hal yang belum jelas. Rasa nggak pasti soal masa depan itu bikin otak mereka ngerasa terancam. Sistem limbik di otak yang bertanggung jawab atas emosi langsung bereaksi kayak ada bahaya. Fokus mereka jadi teralihkan dari hal lain dan berpusat ke satu hal, yaitu kamu. Ketika mereka mulai mikir, mungkin dia bakal ninggalin aku. Tiba-tiba kamu jadi pusat perhatian mereka. Mereka mulai lupa sama hal lain dan fokus ke apa yang bikin mereka cemas, yaitu ketidakpastian yang kamu ciptakan. Nah, dari sini mereka bakal mulai lebih sering mikirin kamu. Diam-diam, mereka jadi kepo. Pengen tahu lebih banyak tentang kamu, ngecek foto-foto kamu di sosmed, kepoin postingan-postinganmu. Kenapa? Karena kamu, lewat sikap diam kamu, secara nggak langsung bikin mereka ngerasain hormon stres, yaitu kortisol. Otak kita nggak suka ketidakpastian, karena itu kayak rasa sakit yang pengen dihindari.
Di sisi lain, kepastian itu kayak hadiah buat otak. Jadi, kita cenderung nyari kepastian. Walaupun mungkin lebih baik kalau kita tetap belajar menghadapi ketidakpastian. Otak kita itu selalu nyari pola. Kita ngerasa lebih tenang kalau bisa ngenalin pola di sekitar kita. Dan ketika seseorang nggak bisa nemuin pola dari apa yang kamu kasih, otak mereka langsung panik. Kenapa? Karena kita, sebagai manusia, seringkali ngulang-ngulang kebiasaan. Nah, diam itu selalu memutus pola. Diam kayak bikin jalan buntu antara kita dan kepastian. Jadi, ketika kamu menciptakan ketidakpastian, tiba-tiba seluruh fokus, energi, dan kecemasan mereka langsung tertuju ke kamu. Pertanyaannya, apa ini sehat dan selalu berhasil? Tentu aja nggak selalu dong. Semua ini juga tergantung pada gaya keterikatan masing-masing orang. Buat orang dengan gaya keterikatan yang lebih aman, biasanya mereka bisa ngerasain kecemasan, tapi bisa ngatasinnya tanpa terlalu bergantung sama kamu. Apalagi kalau kamu berhadapan dengan orang yang udah master dalam hal emotionally detached. Tapi, buat mereka yang punya gaya keterikatan yang kurang aman, atau emotional dissonance, rasa cemas ini bisa bikin mereka makin terobsesi. Seru kan kalau kita bisa tahu gimana ini bekerja, ngerasa puas gitu. Tapi ada satu trik nih, buat bikin rasanya makin asik. Tambahin sedikit ketidakpastian sebelum akhirnya ngasih kepastian. Diam itu bisa jadi banyak hal loh. Misalnya, kamu nggak langsung kasih tahu apa yang kamu rasain, atau kamu tiba-tiba narik diri sedikit. Mungkin kamu lagi liburan terus nggak bales chat. Bisa juga kamu sengaja nggak bales chat selama 10, 20, atau bahkan 30 menit. Atau kalau mau lebih menantang seharian aja sekalian nggak dibales, kalau kamu emang full sibuk seharian ya. Intinya, di saat-saat itu, kamu jadi pusat perhatian mereka. Otak kita itu lebih aktif ketika lagi menunggu sesuatu, bukan pas sudah dapet jawabannya. Dengan kata lain, otak manusia justru lebih aktif dan fokus saat mencoba cari tahu apa yang lagi terjadi. Aneh kan? Walaupun bikin capek, otak justru lebih tertarik sama hal-hal yang belum jelas. Tapi begitu semuanya udah jelas, perhatian mereka bisa pindah ke hal lain. Bukan berarti mereka bakal berhenti sayang ke kamu, tapi kamu nggak lagi jadi pusat perhatian karena mereka udah ngerasa punya kamu. Terutama cowok-cowok yang kebanyakan kayak gini sih. Kalau didiamin baru tuh panik nyari-nyari. Gue juga dulu gitu sih. Sebagai cowok gue juga banyak belajar. Ternyata ngehadapin cewek tuh bawa santai aja. Dengerin apa yang dia bilang. Kasih dia perhatian yang dia butuhin. Sempatkan waktu khusus berdua. Kalau sibuk, dia bilang aja lagi kerja. Ntar pas free dikabarin ya. Syaratnya sih kamu harus benar-benar suka dan sayang dulu sama nih cewek. Kalau lo nggak sayang dan benar-benar suka, lo bakal ngerasa capek di tengah jalan. Ini berlaku buat cewek yang sehat aja ya. Kalau nggak sehat lepasin aja. Karena emosimu bakal dikuras habis tiap hari dan rasanya anjing banget bre. Intinya buat struktur biar hubungan kalian isinya nggak berantem mulu. Tapi tetap dengan batasan dan aturan yang sehat dari kedua belah pihak ya. Oke, lanjut soal diem. Jadi ini itu kayak pas tangan kamu sakit, misalnya patah. Selama tangan kamu sehat, kamu nggak terlalu mikirin dia. Tapi begitu sakit, kamu bakal cari tahu semua soal tangan itu. Browsing artikel, googling. Nah, sama kayak gitu. Diam kamu bikin mereka gelisah, karena kamu kayak mengancam harga diri mereka dengan ketidakpastian. Kita selalu ngerasa cemas kalau ada risiko ditolak, kan? Jadi, ini memang agak tricky sih. Tapi kamu harus selalu kasih sinyal kalau penerimaan kamu itu nggak selalu 100% pasti. Kalau kamu nunjukin cinta yang nggak bersyarat, mereka bakal ngerasa nggak ada risiko ditolak dan lama-lama jadi nggak menghargai. Kamu harus jaga otak mereka tetap aktif, tetap penasaran. Kadang kecemasan itu baik, bikin mereka terus mikirin kamu. Nah, sekarang gimana cara menciptakan ketidakpastian selain lewat diam? Misalnya, pas kamu ngobrol sama temen, ada cara buat ngasih kesan kalau kamu tertarik tanpa ngomong langsung. Contohnya nih, kamu lagi ngobrol santai, teman kamu nanya, "Tadi pagi kamu ngapain aja?" Biasanya kamu jawab biasa aja. Tapi kali ini, kamu kasih jawaban beda. Yang aku lakuin tadi pagi? Aduh, kamu nggak perlu tahu deh kayaknya. Sambil ngasih tatapan yang ambigu. Nah, tatapan itu bisa bikin mereka mikir, apa maksudnya?
Apakah itu sesuatu? Apa itu flirting? Mereka jadi mikir-mikir sendiri. Kuncinya di sini adalah bikin semua tetap ambigu, nggak jelas. Bisa juga lewat sentuhan. Misalnya kamu sentuh tangan atau kepala dengan cara yang kelihatannya biasa aja, sambil tatap matanya, lalu lepas. Ini yang bikin otak mereka mulai nanya-nanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang awalnya cuma teman, tiba-tiba terasa beda. Nah, menurut beberapa penelitian, ketika kita merasa ada seseorang yang suka sama kita cenderung jadi suka balik loh. Apalagi kalau kita nggak yakin dia beneran suka atau enggak. Nah, trik kayak gitu sebenarnya bisa bikin orang lain makin tertarik sama kita. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti sepenuhnya maksud dari tatapan itu. Dan kalau mereka nggak tahu, otak mereka otomatis bakal mikirin terus, berusaha mengerti, dan pada akhirnya bisa jadi mereka mulai lihat kamu dari sudut pandang yang romantis. Dan semuanya itu cuma karena kamu kasih sedikit isyarat. Kadang, isyarat itu lebih baik daripada ngomong langsung soal perasaan. Kadang, diam atau nggak ngasih tahu secara gamblang bisa lebih kuat efeknya. Ada banyak cara buat ngasih isyarat, mulai dari tatapan, gestur, atau perubahan nada bicara. Misalnya nih, kamu lagi ngobrol biasa sama temen. Terus, kamu bilang, "Tahu nggak, banyak loh temen yang akhirnya saling jatuh cinta. Temen baik biasanya jadi pasangan yang paling solid." Nah, setelah ngomong gitu, kamu kasih tatapan sedikit ambigu. Temen kamu pasti langsung mikir, itu maksudnya buat aku nggak sih? Apa dia serius atau cuma bercanda? Intinya, kamu biarkan mereka bingung dan bertanya-tanya, tapi jangan pernah kasih kepastian penuh. Biarkan mereka berpikir, apa tadi itu? Flirting atau cuma bercanda? Itu yang bikin mereka mikir terus soal kamu. Dan ingat, wajah kita itu punya bahasa sendiri. Kamu bisa mengubah nada bicara atau cara kamu berbicara untuk bikin kesan berbeda. Nada suara yang sedikit menggoda, tatapan yang berubah, semua bisa ngasih isyarat tanpa kamu perlu ngomong langsung. Misalnya, kamu lagi ngobrol biasa aja nih. Kemarin aku ngantri bansos terus lanjut ke pasar beli kondom, brokoli, bawang putih, dan bakso. Aduh, baksonya enak banget. Kamu pasti suka. Terus tiba-tiba, kamu ubah nada bicara jadi lebih dalam atau lebih lembut pas ngomong, kamu pasti suka. Itu bikin mereka mikir, apa maksudnya? Jadi, kekuatan dari diam itu sebenarnya ada di ketidakjelasan. Kamu nggak perlu ngomong secara gamblang tentang perasaan kamu. Cukup lewat tatapan, gestur, atau perubahan nada. Ketika apa yang kamu katakan nggak sejalan dengan bahasa tubuhmu, otak mereka otomatis mulai bekerja lebih keras buat mikir tentang kamu. Semakin lama mereka nggak bisa membaca kamu, semakin besar kemungkinan mereka bakal makin terobsesi, karena otak kita suka berusaha mencari kepastian. Dan disitulah kekuatan diam berperan, sangat kuat. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sehat selalu buat kalian, tetap semangat, jangan galau mulu ya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.